الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وعشيا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي هدانا إلى يوم القيامة أما بعد. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudaraku, kaum muslimin wal muslimat, hadirin dan hadirat jamaah salat Idul Fitri yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seiring dengan lima takbir taslim dan tasbih yang berkumandang sejak tenggelamnya matahari kemarin, itu mengantarkan kita kepada datangnya satu Syawal, dan ini berarti Ramadan telah berakhir meninggalkan kita. Rasulullah SAW bersabda, di malam akhir bulan Ramadan, bumi, langit beserta para malaikat menangis atas musibah yang menimpa umat Muhammad. Maka seorang bertanya, ya Rasulullah, apakah musibah yang menimpa umatku? Maka Rasulullah SAW bersabda, ketepian bulan Ramadan. Karena sungguh di bulan Ramadan ini semua amalan-amalan umatku dilipat gandakan oleh Allah. Doa-doanya diijabah dan ajarnya dihindarkan. Ramadan ini adalah bulan yang penuh rahmat, penuh rasa cinta dan kasih sayang dari Allah, dan penuh dengan ampunan. Kemudian Rasulullah SAW meneruskan sabdanya, adakah musibah yang lebih besar daripada kepergian Ramadan ini? Sungguh, tatkala malaikat langit dan bumi menangis, maka seharusnya kita lah yang lebih berhak untuk menangis, menyesali akan kelalaian kita, dan merindukan keagungan dan kemuliaan dan bulan Ramadan kemarin. Sungguh tidak ada kehilangan yang sangat besar kecuali kehilangan ditinggal oleh bulan Ramadan. Karena kita tidak tahu apakah amal kita diterima atau tidak. Kita tidak tahu apakah kita bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Saudaraku yang dimuliakan Allah, oleh karena itulah orang-orang selalu soleh 6 bulan lamanya, mulai sejak bulan Syawal sampai Rabiul Awal. Tapi intinya selalu berdoa agar Allah menerima semua amal ibadah di bulan Ramadan, dan mulai bulan Rabiul Awal sampai pada bulan Sya'ban. Mereka selalu memohon kepada Allah agar diturunkan kembali dengan datangnya bulan Ramadan dan bisa mengisi dengan amal yang lebih baik daripada yang sudah lewat. Inilah yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembalinya seorang kepada fitrahnya dalam mengampuni semua dosa-dosanya adalah suatu hal yang besar. Tidak ada seorang pun yang tahu kalau dirinya sudah diampuni oleh Allah. Tidak ada seorang pun yang tahu kalau dirinya sudah kembali kepada fitrahnya. Dan Rasulullah SAW juga menyatakan, "Karena Islam ini laisa lakum min syai'in illa al-qur'an wal rahmah." Betapa banyak orang yang berpuasa, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, tidak didukung kecuali dia mendapatkan lapar dan dahaga saja. Namun sungguh demikian dapat kita jadikan sebagai satu tolak ukur sejauh mana keberhasilan Ramadan di dalam bentuk pribadi kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka lihatlah akhlaknya. Rasulullah SAW diutus sebagai Nabi dan Rasul. Lain tujuannya innama tusbihu bil karimina makarim akhlak.
Sungguh aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Walaupun musibah air mata, keringat bahkan darah di dalam perjuangannya demi manusia memiliki kemuliaan akhlak. Rasulullah SAW menawarkan harta yang berlimpah, jabatan yang tinggi, wanita-wanita yang cantik asal berhenti untuk berdakwah. Tapi apa jawab Rasulullah? Rasulullah menyatakan, andai kata kau mampu meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, sekejap pun aku tidak akan pernah berhenti berdakwah. Selangkah pun aku tidak akan pernah berhenti sampai aku berhasil mengubah kebiadaban ini yang penuh dengan kemaksiatan dan kekerasan dan kemusikan berubah menjadi manusia yang bertauhid dan saling menyayangi sama dengan yang lain. Oleh karena itu, siapapun yang ingin mengukur keberhasilan hidupnya, maka lihatlah akhlaknya. Siapa orang muslim yang sempurna imannya, Rasulullah mengatakan, amalul mu'minina imanan usallu. Orang muslim yang sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Siapa orang muslim yang paling benar pemahaman agamanya adalah mereka orang yang memiliki akhlak yang mulia. Siapa orang yang nantinya dekat dengan Rasulullah ketika manusia dibangkitkan dari kiamat? Mereka orang-orang yang memiliki akhlak utama. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan adalah sarana pelatihan yang langsung rumah batin kita agar kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang akhlak mulia. Ramadan telah mengajarkan kita untuk kita bisa menjadi orang-orang yang tawadhu, orang-orang yang rendah hati, ramah, tidak sombong dan suka memberi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kepada orang-orang beriman agar mereka berpuasa, menahan lapar, mulai terbit banyak sampai terbenamnya matahari, agar mereka merasakan bagaimana saudara-saudaranya yang sering menahan lapar karena tidak ada makanan yang harus dia makan. Mereka adalah orang-orang fakir, mereka adalah orang-orang miskin, para bapak, orang-orang yang selalu berada di dalam kesulitan dan kesusahan. Jangan mengatakan mereka adalah orang-orang yang malas, orang-orang yang sengaja tidak mau keluar dari kesulitan itu. Banyak hal yang sudah mereka lakukan. Ada yang menjadi buruh bangunan pagi-pagi pulang petang, ada menjadi buruh buat jalan raya. Tidakkah kita perhatikan di tengah malam saat kolektif pulang, dia bekerja mengaspal jalan. Di saat matahari panas menyenangnya, dia harus membelah batu dari lubang mengangkat pasir. Mereka tidak peduli dengan panas maupun dingin, tidak peduli malam maupun siang. Yang penting mereka bisa bekerja, mereka bisa memberikan nafkah kepada keluarganya. Tapi mereka dibayar sedikit murah sehingga tidak mencukupi kebutuhan keluarganya itu. Belum lagi mereka yang setiap hari bergelut dengan sampah, bahkan terkadang makan pun di atas tumpukan sampah, beristirahat membalikkan badannya di atas tumpukan sampah. Ada mereka yang menjadi pemulung, memasuki lorong-lorong kecil untuk menyari barang-barang bekas yang dibawa untuk bisa mereka jual. Saudaraku, pernahkah kita menyadari betapa rasa pilunya mereka tatkala mereka keluar di pagi hari untuk mencari rezeki demi membiayai orang tuanya atau istri atau anaknya yang lagi sakit? Tapi ketika masuk beberapa tempat mereka dilarang. Terpampang suatu tulisan penghulu dilarang masuk. Apa salah mereka? Mungkin ada pula beberapa penghulu yang membuat warga tidak suka. Tapi akhirnya kita menyalahkan semua penghulu dilarang masuk. Padahal mereka hanya mencari barang-barang bekas yang kita jual untuk bisa kita buang, untuk bisa mereka jual, untuk bisa makan hari ini. Sedangkan esok mereka harus cari lagi. Lantas bagaimana dengan pendidikan anak-anak mereka, kesehatan keluarga mereka? Sementara di antara kita diberikan kelebihan rezeki oleh Allah. Ingat, di antara harta-harta kita ini, di dalam harta-harta kita ini ada harta-harta mereka, harta orang-orang fakir, harta orang-orang miskin yang harus kita keluarkan. Rasulullah SAW bersabda, akan datang nanti suatu masa di mana orang-orang kaya mengeluarkan hartanya dan bagikan kepada orang-orang miskin.
namun orang-orang miskin tidak ada satu pun yang menerima. Mereka orang-orang miskin berkata, wahai si fulan, andai kata akan kau berikan kepadaku saat kamu membutuhkan, tentu aku terima. Tapi hari ini aku tidak membutuhkan hartamu. Aku hanya membutuhkan darah dan daging yang mengalir di tubuhmu. Dari harta yang Allah titipkan kepadamu, tapi kau tidak sampaikan kepadaku. Kau makan sehingga menjadi darah dan menjadi daging di dalam tubuhmu. Hari ini aku menuntut kepadamu yang mereka harus bayar dengan amalan-amalan mereka. Jika mereka sudah tidak punya amal lagi, jika dosa-dosa orang-orang yang miskin itu diberikan kepada mereka, orang-orang yang makan hartanya orang-orang miskin. Sehingga apa harta yang dikatakan oleh Rasulullah, harta-harta mereka yang tidak dikeluarkan dengan zakatnya, maka akan dijadikan lempengan-lempengan besi yang dipanaskan dan disetrikakan di tubuhnya dan di tubuhnya. Allahu Akbar. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ma'un, Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din, wa dzalika alladzi yad'u al-yatim, wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah engkau siapakah pendusta agama itu? Mereka orang-orang yang tidak punya perasaan, berkata kasar, keras dan menghardik anak yatim. Mereka orang yang tidak mau mengajak orang lain bersama dengan dirinya untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Ini artinya saudara, betapa hebatnya pengamalan agama kita, betapa hebatnya pemahaman agama kita. Jika kita tidak peka, kita tidak peduli kepada mereka orang-orang fakir dan orang-orang miskin, bisa jadi kita digolongkan oleh Allah ke dalam golongan para pendusta agama. Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di satu sawah Rasulullah SAW bersabda, lalu Jibril berdoa dan aku mengamininya. Jibril berdoa, ya Allah, janganlah engkau terima puasanya dan jangan engkau terima sholatnya sebagai ibadah seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya, dan aku mengamininya. Dan kemudian Jibril berdoa lagi, ya Allah, jangan engkau terima puasanya, jangan engkau terima sholatnya dan ibadah-ibadah mereka di bulan Ramadan ini, seorang istri yang durhaka kepada suaminya, dan aku mengamininya. Dan Jibril berdoa lagi, ya Allah, jangan engkau terima puasanya, ibadah-ibadahnya, seorang muslim yang tidak mau memberikan maaf kepada muslim yang lainnya, dan aku mengamininya. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran banyak sekali menyarankan kepada kita seketika Allah memerintahkan untuk menyembah Allah dan tidak menyebutkan dengan sesuatu apapun. Allah menyebutkan langsung untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya dengan sebaik-baiknya. Di antaranya dalam surat An-Nisa ayat 36, Allah menyatakan wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsanan. Sembahlah Allah dan jangan bersekutukan dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu sebaik-baiknya. Begitu pula dalam surat An-Nisa ayat 23, Allah menyatakan wa'budu rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsanan. Dan Tuhan tidak memerintahkan kepadamu kecuali hanya menyembah kepadanya dan tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah engkau dengan orang tuamu sebaik-baiknya. Imma yaghurna indal kibar ahaduhuma aw kilahuma faqul la ta'ruf. Jika keduanya atau salah satu dari keduanya sudah lanjut usia, jangan sekali-kali engkau berkata ah saja sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita sampai mengeraskan suara, memperkuatkan mata dari hadapannya. Jika orang tua sampai merendahkan suaranya di hadapan kita karena takut, maka kita sudah digolongkan sebagai golongan orang yang durhaka kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan, ridho Allah fi ridho walidain. Ridho Allah tergantung kepada ridho kedua orang tuanya, bukan yang Allah tergantung kepada muka kedua orang tua. Kalau sampai orang tua menetes air mata, terluka hatinya karena perilaku anaknya, maka saat itu azab Allah akan turun. Tidak ada yang akan segerakan oleh Allah masih di dunia sudah diatur, melainkan dosa daripada orang yang durhaka kepada orang tuanya.
Saudaraku, ada orang yang sering berkata kasar kepada orang tuanya, berkata Allah tidak pun. Ini disebabkan dengan orang tua walaupun dia terluka hatinya, tetapi lisan dan hatinya selalu mengadahkan dengan mohon kepada Allah. Ya Allah, jangan dihukum anakku. Ya Allah, lindungi anakku. Inilah hikmah azab Allah. Tapi ingat, kalau nanti orang tua sudah tiada, kita belum minta maaf kepadanya, itulah azab Allah akan datang. Maka seorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku punya dosa kepada orang tua. Aku belum sempat minta maaf, tapi orang tua ini sudah tiada. Maka Rasulullah mengatakan, jadi orang anak yang soleh, anak yang bertakwa kepada Allah dan senantiasa doakan orang tua. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu pula doa Rasulullah yang kedua, jangan diterima sholatnya, jangan diterima puasanya seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari bahwa aku diperlihatkan neraka dan aku melihat banyak sekali wanita ada di sana. Maka seorang wanita bertanya, "Lima ya Rasulullah? Mengapa terjadi ini ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, dia tidak pandai bersyukur. Dia pernah bilang, apakah dia tidak pandai bersyukur kepada Allah? Dia pernah asyir wa yakul bisan. Dia tidak pandai bersyukur kepada Allah. Dia tidak pandai bersyukur kepada suaminya dan tidak berbuat baik kepada suaminya. Rasulullah kemudian melanjutkan sabdanya, andai kata aku diperbolehkan memerintahkan manusia sujud selain kepada Allah, akan diperintahkan wanita-wanita bersujud kepada suaminya. Saudara yang dimuliakan Allah, kemudian doa yang terakhir, yaitu ya Allah, jangan Engkau terima puasanya, jangan Engkau terima sholat dan ibadahnya orang muslim yang tidak memaafkan sesama muslim. Saudara yang dimuliakan Allah, Allah lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Punya Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah Al-Ghafur, Allah Maha Pengampun, Allah Al-Afu, Allah itu Maha Pemaaf. Sebesar apapun apa yang durhaka kepada Allah, Allah tetap mengampuni sepanjang dia mau minta ampun kepada Allah. Lantas kita siapa? Kita hanya manusia biasa yang tercipta di setetes kita, yang kita bawa ke sana kemari hanya sekedar kotoran yang ada di tubuh kita. Dan sebentar lagi kita pasti meninggal dunia menjadi bangkai di makan besar kita. Maka sungguh sombong orang yang tidak mau memberikan maaf ataupun tidak mau minta maaf dengan rasa gengsi, merasa lebih terhormat, lebih tinggi jabatannya, lebih kaya dan sebagainya. Maka Allah mengancam orang-orang yang tidak mau minta maaf dan tidak mau memberi maaf pada sebuah kesombongan. Fadkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha wa bi'sal maswal lil mutakabbirin. Sungguh mereka akan masuki pintu-pintu neraka jahannam dan sangat buruk nasib mereka orang-orang yang menyombongkan dirinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Hamdan syakirin, hamdan nabiyin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yuhibbu wa yuwafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa li sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fid jasad wa jannatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina bish-shakri al-maut wa najatan min an-nar wal 'afwa 'inda al-hisab. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Selamat Hari Raya Idul Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum minal a'idin wal fa'ilin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.